Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Anda? Baik? Baik, Bu. Alhamdulillah. Untuk memulai pelajaran kita pada hari ini, silahkan ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Berdoa sebelum belajar, mulai. Selesai. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita akan belajar mengenai sistem reproduksi. Nah, untuk pertama kali Ibu mencek dulu daftar hadir Anda semuanya. Bagi yang hadir, angkat tangan ya. Iya. Dwi Keisha, Ada, Bu. Nadia Tu Putri. Ada yang tahu Nadia Tu Putri kemana? Ada suratnya? Besok kalau sakit, mohon dibuatkan suratnya dan diantarkan ke ruang guru ya. Selanjutnya Safa Salsabila, Zahira Nur Fitri, Zahwa, hadir. Nampaknya cuma Nadia Tu Putri yang tidak hadir. Baiklah, untuk pada hari ini kita akan belajar mengenai sistem reproduksi pada manusia. Nah, pada minggu kemarin ada yang ingat nggak kita belajar apa? Sistem koordinasi pada manusia. Ya, bagus sekali. Minggu kemarin kita sudah belajar mengenai sistem koordinasi pada manusia, yang mana membahas tentang sistem saraf pusat dan juga sistem saraf tepi. Nah, pada minggu ini kita akan belajar mengenai sistem reproduksi pada manusia. Coba buka LKS-nya halaman 29. Nah, coba Anda perhatikan gambar di depan ini. Bagaimana tanggapan Anda mengenai gambar di depan ini? Gimana tanggapannya, Zahra? Anak kecil sama Caca. Ya, betul. Caca, gimana Caca? Perubahan dari bayi ke balita. Zahira? Anak kembar, Bu. Ya, betul. Ini merupakan gambar anak kembar yang mana ada yang kembar identik dan ada juga yang kembar tidak identik. Nah, kenapa bisa terjadi atau bisa ada anak kembar ini? Ada yang tahu? Nah, itulah kita gunanya mempelajari sistem reproduksi ini, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan anak kembar melalui sistem reproduksi. Nah, untuk mengetahui lebih dalam mengenai sistem reproduksi ini, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa saja organ reproduksi pada manusia. Organ reproduksi pada manusia terbagi menjadi dua, yaitu organ reproduksi pada pria dan organ reproduksi pada wanita. Yang pertama kita mempelajari organ reproduksi pada pria. Di sini Ibu telah membuatkan gambar organ reproduksi pada pria. Nah, sekarang coba Anda perhatikan. Ini ada organ reproduksi pada pria yang tampak luar dan ada juga organ reproduksi pada pria yang tampak dari dalam. Organ reproduksi pada pria ini dibagi menjadi dua, yaitu organ reproduksi yang bagian luar dan organ reproduksi bagian dalam. Yang mana saja organ reproduksi bagian luar tersebut, ini merupakan organ reproduksi bagian luar yang tampak oleh mata seperti skrotum. Apa itu skrotum? Skrotum merupakan kantung yang melindungi testis, yang mana berjumlah 2 pasang sesuai dengan jumlah testis. Apa fungsi skrotum tersebut? Ada yang tahu? Ada yang udah baca bukunya? Ada yang udah baca? Oke. Skrotum itu berfungsi untuk melindungi testis dan menjaga suhu testis agar testis dapat memproduksi sperma dengan baik. Nah, yang kedua ada penis. Ini merupakan penis. Penis merupakan tempat keluarnya urin dan juga tempat keluarnya sperma atau sebagai saluran ejakulasi. Ini yang tampak luar merupakan penis.
Nah, kedua, organ reproduksi ini, bagian organ reproduksi ini merupakan organ reproduksi yang terletak di bagian luar pada pria. Kenapa dikatakan organ reproduksi luar? Karena organ reproduksi ini atau bagian-bagian ini dapat kita lihat dengan mata tanpa menggunakan alat-alat yang lainnya. Nah, sekarang masuk kepada organ reproduksi bagian dalam. Sekarang masuk kepada organ reproduksi bagian dalam. Selanjutnya yaitu saluran atau alat reproduksi bagian dalam yang terdiri atas testis, yang mana testis berfungsi sebagai tempat menghasilkan sperma. Di dalam testis ini terjadi proses spermatogenesis. Kalian tahu kan testis itu yang mana? Testis ini merupakan dua bulatan yang berada di dalam skrotum, yang dibungkus oleh skrotum dan berdekatan dengan penis. Nah, selanjutnya ada epididymis. Yang di dekat testis ini merupakan epididymis. Apa fungsi epididymis? Ada yang sudah baca? Belum ya? Masih kan belum. Nah, epididymis ini berfungsi sebagai tempat pematangan sperma sementara, yang mana sperma yang dihasilkan di dalam testis akan dimatangkan sementara di dalam akan disimpan sementara di dalam epididymis ini. Kemudian ada vas deferens. Nah, ini merupakan vas deferens. Vas deferens merupakan saluran penghubung antara epididymis dan juga vesicula seminalis. Kemudian ada uretra. Uretra ini merupakan tempat keluarnya urin dan juga tempat keluarnya sperma ketika ejakulasi. Ini merupakan uretra. Uretra terdapat di dalam penis yang merupakan saluran panjang ini, tempat keluarnya urin dan juga sperma. Selanjutnya ada kelenjar kelamin. Nah, di sini ada 3 kelenjar kelamin. Yang pertama yaitu vesicula seminalis, yang mana pada vesicula seminalis ini menghasilkan cairan yang berfungsi sebagai sumber energi dan untuk memudahkan pergerakan sperma. Ini merupakan vesicula seminalis pada bagian di dekat urinary bladder. Kemudian ada kelenjar prostat. Nah, ini merupakan kelenjar prostat yang mana berfungsi sebagai cairan yang memberikan suasana basah. Kenapa kelenjar prostat ini memberikan suasana basah? Karena sperma yang dihasilkan yang akan menuju pada uretra tersebut tidak bisa jika berada dalam kondisi asam. Jika sperma berada dalam kondisi asam, maka sperma akan mati. Maka inilah fungsi dari kelenjar prostat, yaitu untuk memberikan suasana basah. Selanjutnya ada kelenjar Cowper. Nah, ini yang kecil merupakan kelenjar Cowper. Apa fungsinya? Kelenjar Cowper berfungsi untuk menghasilkan cairan yang bersifat basah. Sama seperti kelenjar prostat, kelenjar Cowper ini juga menghasilkan cairan yang bersifat basah. Nah, selanjutnya silahkan Ananda catat di buku catatannya mengenai organ-organ reproduksi pada pria beserta fungsinya. Silahkan dicatat ya. Bagaimana, Ananda udah selesai mencatatnya? Ada yang belum? Yuk selesaikan ya, cepat. Udah selesai, Ananda? Udah, Bu. Nah, selanjutnya silahkan cari di berbagai referensi, baik itu buku ataupun di HP, mengenai organ reproduksi pada pria ini serta fungsinya. Silahkan cari di berbagai sumber.
Baiklah, ada yang diragukan mengenai pelajaran kita pada hari ini? Ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Silahkan Caca. Apa kegunaan epididymis? Epididymis ya? Baiklah, Ibu akan menjawabnya. Nah, epididymis ini merupakan organ reproduksi bagian dalam yang mana berjumlah sepasang, yaitu menempel pada testis kanan dan juga testis kiri. Epididymis ini berfungsi untuk menyimpan sperma sementara atau sebagai tempat pematangan sperma sementara. Kemudian, sperma yang telah disimpan di dalam epididymis ini kemudian akan disalurkan menuju vas deferens. Jadi begitu, Caca, epididymis itu berfungsi sebagai tempat pematangan sperma dan penyimpanan sperma sementara. Bisa ditangkap? Bisa, Bu. Baiklah, ada yang ingin bertanya lagi? Tampaknya sudah tidak ada ya. Baiklah, kita akan lanjut untuk pembagian kelompok, yang mana Ibu akan membagi kelompok secara acak. Caca akan berkelompok dengan Safa dan Zahira berkelompok dengan Zahwa. Untuk tugasnya yaitu sebagai berikut, Ibu akan membagikan LKPD. Ini merupakan kelompok 1 ya, yang di depan, yang di belakang merupakan kelompok 2. Ini LKPD-nya untuk kelompok 1. Ini LKPD untuk kelompok 2. Silahkan dikerjakan dalam waktu 10 menit. Nanti jika ada kelompok yang sudah siap, jika semua kelompok sudah selesai mengerjakannya, akan dipresentasikan ke depan kelas oleh perwakilan kelompok yang Ibu pilih secara acak. Nah, silakan diselesaikan dalam waktu 10 menit. Waktu untuk berdiskusi tinggal 5 menit lagi. Silahkan selesaikan LKPD-nya dengan segera ya, Linda. Iya, Bu. Bu, kalian ini gimana, Bu? Mana? Nah, yang ini ada panahnya, kemudian isi sesuai dengan panah. Misalnya ini testis, berarti panah yang bagian C ini testis. Gimana kelompok 2 dapat? Udah. Nah, ini isi nama kelompoknya. Yang pertama nama Caca, kemudian isi nama Safa, kemudian buat juga tanggal dan kelompoknya. Selesaikan cepat ya. Iya, Bu. Waktu untuk berdiskusi sudah habis. Nah, sekarang Ananda mempresentasikan hasil diskusi ke depan. Perwakilan kelompok yang Ibu tunjuk, silahkan maju ke depan. Kelompok 2, silahkan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Kesha Ananda. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Tentukanlah nama organ reproduksi sesuai dengan huruf yang ditunjuk. Panah yang A menunjukkan vas deferens, yang B uretra, yang C penis, yang D skrotum, yang E testis, yang F epididymis, yang G kelenjar Cowper, H kelenjar prostat, I kelenjar vesicula seminalis. Lanjutkan sampai nomor 3. Di bagian manakah yang berlangsung proses pembentukan sel sperma? Di bagian testis. 3. Apakah fungsi dari vas deferens, saluran penghubung epididymis dan vesicula seminalis? Itulah hasil diskusi kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya, Nanda? Saya izin bertanya kelompok tadi. Ya, silahkan, Bunda. Apakah fungsi dari uretra?
Fungsi uretra yaitu sebagai tempat keluarnya urin dan sperma. Sekian dari diskusi kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok penyaji. Silahkan kembali ke tempat duduk. Ya, kita berikan aplaus kepada kelompok penyaji ya. Jawaban yang diberikan sudah benar semua. Nah, benar sekali ya. Jawaban yang diberikan oleh kelompok 2 tadi, Ibu akan sedikit mengulas yang mana sesuai dengan yang Ibu terangkan tadi. Bagian-bagiannya yaitu terdiri atas bagian luar dan juga bagian dalam. Nah, untuk fungsi dari testis yaitu untuk pembentukan sperma dan fungsi dari vas deferens sebagai saluran penghubung antara epididymis dan juga vesikula seminalis. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengadakan kuis. Kuisnya ini akan diadakan secara berkelompok, yang mana Ibu akan memberikan soal kuis, kemudian kelompok 1 dan kelompok 2 akan rebutan menjawab kuis Ibu. Siapa yang duluan mengangkat tangan, nah kelompok itulah yang akan menjawab pertanyaan Ibu. Yang berhasil menjawab dengan benar akan mendapatkan 1 poin ya. Jadi siap-siap dan dengarkan soal kuis Ibu dengan baik. Siap-siap ya, soal kuis akan Ibu bacakan. Nah, sebelumnya Ibu akan menutup ini supaya kalian tidak bisa melihat jawaban yang benarnya. Nah, untuk soal pertama, siap-siap ya, tangannya diangkat. Sebutkan bagian organ reproduksi pria bagian luar. Bu, Silakan kelompok 1. penis dan skrotum. Ya, betul. 1 poin untuk kelompok 1. Nah, yang kedua, apakah fungsi dari testis? Ya, kelompok 1 silakan. Menghasilkan sperma. Ya, betul. 1 poin lagi untuk kelompok 1. Jadi saat ini kelompok 1 sudah mendapatkan 2 poin. Jangan kalah semangat ya kelompok 2, ayo dipacu. Soal yang terakhir, apakah fungsi dari uretra? Silakan kelompok 2. Tempat pembentukan sperma. Siap ya, soal kuis akan Ibu bacakan. Nah, sebelumnya Ibu akan menutup ini supaya kalian tidak bisa melihat jawaban yang benarnya. Nah, untuk soal pertama, siap-siap ya, tangannya diangkat. Sebutkan bagian organ reproduksi pria bagian luar. Bu, Silakan kelompok 1. penis dan skrotum. Ya, betul. 1 poin untuk kelompok 1. Nah, yang kedua, apakah fungsi dari testis? Ya, kelompok 1 silakan. Menghasilkan sperma. Ya, betul. 1 poin lagi untuk kelompok 1. Jadi saat ini kelompok 1 sudah mendapatkan 2 poin. Jangan kalah semangat ya kelompok 2, ayo dipacu. Soal yang terakhir, apakah fungsi dari uretra? Saya, Bu. Silakan kelompok 2. Tempat mengeluarkan urin dan sperma. Ya, betul sekali. 1 poin untuk kelompok 2. Nah, di sini kita dapat melihat perolehan poin terakhir, yang mana kelompok 1 mendapatkan 2 poin dan kelompok 2 mendapatkan 1 poin. Kelompok 1 lebih unggul dari kelompok 2. Berikan aplaus terhadap kelompok 1. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Ada yang dapat mengambil kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini? Saya, Bu. Ya, coba Zahra. Organ reproduksi pria terbagi menjadi 2 bagian, yaitu organ reproduksi luar dan organ reproduksi dalam. Contoh organ reproduksi luar yaitu penis dan skrotum. Contoh organ reproduksi dalam: testis, epididymis, vas deferens, vesikula seminalis, Langer Pauper, Langer Prostat, dan uretra. Ya, betul sekali.
Pada hari ini kita telah mempelajari organ reproduksi pria yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian luar dan bagian dalam, yang mana telah disebutkan oleh Wawa tentang bagian-bagiannya. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Ibu sangat berterima kasih atas partisipasi dari Ananda pada hari ini. Ananda sangat tampak semangat. Semoga pembelajaran kita hari ini diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, silahkan ketua kelas pimpin doanya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, mulai. Selesai. Terima kasih ketua kelas. Ibu sebagai pendidik, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.